Shalom, selamat berjumpa kembali dengan sahabat tercinta dimanapun saat ini berada. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan khotbah Minggu ke-16 setelah Trinitatis tanggal 19 September 2021 diambil dari Pengkhotbah 10 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 dan bahan bacaan dari Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52 dengan tema hidup dalam didikan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Waktu kecil dulu, ayah kami berkata bahwa kami bukan orang kaya. Tidak ada warisan yang mau dia wariskan kepada kami keturunannya kecuali pendidikan. Belajarlah dengan baik, ayah akan dukung. Begitu kata beliau. Tentu sebagai orang Batak, kita masih ingat nyanyian yang sangat populer dari dahulu hingga sekarang yang berbunyi, Hugo goi pemasari, arian nang bodari, laho pasikolahon geleki. Menunjukkan betapa kuat kerinduan orang tua kita untuk memajukan keturunannya dengan pendidikan. Benar saudaraku, pendidikan yang baik pasti membuat seseorang berubah, mengubah pola pikir, mengubah sikap, nilai-nilai hidup kita, juga mengubah perilaku dan cara kita berbicara dan juga bertindak. Saya pikir pendapatan kita juga akan berubah toh. Dengan tema hidup dalam didikan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya supaya berubah. Tidak hidup seperti orang bodoh, orang bebal. Karena saat Tuhan sedang mendidik kita, itu artinya dia sedang mengoreksi kita, memperingatkan kita dari segala kesalahan kita, supaya kita tetap berjalan di jalan kebenarannya. Jadi, bila saat ini kita sedang mengalami didikan dari Tuhan, baik itu berupa masalah, sakit, penyakit, tekanan, persoalan hidup, dan semuanya itu begitu terasa menyakitkan, jangan sekali-kali beranggapan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Atau Tuhan sedang marah dengan kita. Tidak saudaraku. Firman-Nya berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bahkan firman Tuhan secara tegas berkata bahwa hidup dalam didikan Tuhan adalah kebahagiaan bagi setiap kita anak-anaknya. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 94 ayat 12 sampai ayat 13 yang berbunyi, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kitab Pengkhotbah pasal 10 ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Akibat Kebodohan. Menyatakan bahwa memang ada dampak atau akibat dari kebodohan, tentu juga dengan kebijaksanaan toh. Padahal siapalah yang mau disebut orang bodoh, pandir, bebal, dan fasik? Sayangnya saudaraku, si bodoh dan kebodohan bisa ada di mana saja. Bisa hadir di istana, tempat di mana terdapat banyak penasehat, di tempat pekerjaan kita, di rumah,
di berbagai instansi, dan lain-lain sebagainya. Dalam Alkitab, saudaraku, ungkapan orang bodoh tidak memaksudkan orang yang tidak mempunyai kesanggupan mental, tetapi secara umum berarti orang yang menolak nalar dan mengikuti haluan yang tidak bijaksana secara moral, yang tidak selaras dengan standar Allah yang adil benar. Berbagai kata Ibrani yang menggambarkan orang semacam itu adalah orang bebal dalam Amsal 1 ayat 22, orang bodoh Amsal 12 ayat 15, orang yang tidak berakal Amsal 17 ayat 7, dan pengejek Amsal 13 ayat 1. Dalam Perjanjian Baru, kata yang digunakan untuk menggambarkan orang bodoh adalah orang yang bersikap tidak masuk akal, Lukas 12 ayat 20. Orang yang tidak berakal, Galatia 3 ayat 1, dan orang bodoh, Matius 23 ayat 17 dan Matius 25 ayat 2. Juga saat Alkitab berbicara tentang kebodohan, saudaraku, bukan dalam arti intelektual, tingkat pendidikan, atau gelar seseorang, tetapi selalu berhubungan dengan pengabaian didikan firman dan tidak takut akan Tuhan. Itulah sebabnya pertama kali muncul di dalam kitab Amsal, orang bodoh dikontraskan dengan orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat yang ke-7. Kenapa, saudaraku, orang bodoh, kebodohan selalu dikontraskan atau dipertentangkan dengan orang bijak atau orang berhikmat? Itu adalah agar semakin jelas bagi kita akibat kebodohan yang pasti merugikan kita dan banyak orang di sekitar kita, sekaligus agar kita mau mengambil keputusan yang terbaik bagi kita, dan tentunya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang lewat hikmat dan didikan Tuhan yang kita pilih itu. Seperti diungkapkan dalam ayat 10 tadi, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Dalam ayat ini kita melihat betapa orang bodoh itu adalah orang yang tumpul pikirannya. Sebelum bekerja, dia hanya menggunakan ototnya saja, bukan akalnya. Dan lucunya, ia tidak sadar ketika ia sedang melakukan hal-hal yang bodoh. Ia juga tidak pernah bisa menilai dirinya sehingga tidak akan bisa maju. Dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri karena memang ia selalu menganggap bahwa dirinya lah yang benar 100%. Istilahnya orang ini adalah oto dan ajaran, pistar dan seperguruan. Akibatnya sangat berbahaya, saudaraku, bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang lain. Terjadi kelambanan di tempat kerja. Waktu dan usaha harus bertambah supaya pekerjaan tersebut berhasil. Dia juga harus menggunakan tenaga yang berlebihan secara sia-sia dan akibatnya kelelahan fisik dengan sia-sia. Tentu beda dengan orang yang bijaksana. Sebelum memotong kayu, entah besar kecil, tebal atau tipis, dia memeriksa kapak yang akan digunakannya dulu, tumpul atau tajam. Jika sudah tajam, baru digunakan. Jika masih tumpul, diasah dulu, saudaraku. Akibatnya, kayu yang dipotong pasti cepat diselesaikan. Orang bijaksana ini adalah orang yang mau mengasah otaknya, alat-alatnya, pikirannya, dan semua yang ada di dalam dirinya. Dia adalah orang yang cerdas dan mau belajar dengan baik. Dia dapat menggabungkan otak dan tenaganya dengan merencanakan dan menghitung pekerjaannya dengan bijak yang akan dikerjakannya, sehingga pekerjaannya pasti berhasil. Dia mau menggunakan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan efisien dan efektif. Dalam ayat 11 diungkapkan jika ular memagut sebelum mantera diucapkan, maka tukang mantera tidak akan berhasil. Ayat ini
sebenarnya berbicara tentang pekerjaan, di mana waktu itu ada orang menggunakan ular berbisa menjadi alat tontonan yang menarik dan tentunya mendapatkan uang dengan cepat. Seperti pemain sulap lah. Karena nampaknya mudah dan meraup banyak uang, ada banyak orang yang tertarik. Tahu-tahu karena minim pengetahuannya tentang ular, akibatnya banyak orang yang dipagut ular berbisa dan akhirnya mati. Itulah pekerjaan si bodoh, orang bebal atau orang fasik. Mau cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara. Bisa melalui korupsi, mencuri, dan juga hal-hal yang lain. Nampaknya menggiurkan dan mudah, tetapi berakibat fatal karena bisa ditangkap oleh petugas dan juga akan diadili tidak hanya di dunia tapi oleh Tuhan sendiri kelak. Sebaliknya, orang yang bijaksana akan menyadari setiap berisiko pekerjaan yang akan dikerjakannya sehingga ia akan melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Saudaraku, dalam ayat 12 sampai ayat 15 sebenarnya berbicara tentang mulut atau pembicaraan orang bodoh dan juga orang bijaksana. Dalam ayat 12 menurut pengkhotbah yang membedakan keduanya adalah perkataannya. Perkataan yang berhikmat sangat menarik, sedangkan perkataan orang bodoh mencelakakan dirinya sendiri. Kalau dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat itu menarik, maksudnya adalah perkataan orang berhikmat itu bisa membuat orang lain menghargai atau menghormatinya. Dalam bahasa Ibrani, kata menarik di sini artinya penuh dengan kebaikan atau kemurahan hati. Jadi, orang yang bijaksana adalah orang yang perkataannya itu penuh dengan kebaikan dan kemurahan hati. Itu berarti perkataan orang bijaksana itu penuh dengan kata-kata yang membangun, memotivasi, menyembuhkan, mencerdaskan, meneguhkan, menguatkan, atau juga memulihkan. Pokoknya yang membuat pendengarnya enak, senyum, termotivasi, dan akhirnya bertindak positif. Dia juga tidak akan pernah menghina, merendahkan, mempermalukan, mengecam, menyalahkan, mengutuki, dan menghancurkan orang lain. Beda saudaraku dengan orang bodoh. Dia selalu ingin menyalahkan dan merendahkan orang lain, serta hanya membanggakan dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang dengan perkataannya dia menyakiti orang lain dan membuat mereka tidak menyukainya sehingga mereka akan menghindarinya dan juga membencinya. Selain itu, dalam ayat 14, orang bodoh itu juga adalah orang yang banyak bicaranya, meskipun sebenarnya ia tidak tahu apa-apa, karena memang dia adalah orang yang sok tahu dan banyak bicara. Orang yang seperti itu biasanya tidak pernah tahu kapan ia harus diam. Dia akan terus-menerus bicara dan tidak mau mendengarkan orang lain. Itulah yang membuat orang lain menjadi lelah dan bosan mendengarkannya. Padahal pengkhotbah 3 ayat 7 sudah mengatakan dengan jelas bahwa ada waktunya kita berbicara, tetapi juga ada waktunya kita mendengarkan. Dalam ayat 15 dijelaskan bahwa orang bodoh itu sering melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Kelihatannya orang itu terlihat sibuk atau lelah, tetapi sebenarnya tidak ada satupun hal yang berarti yang dilakukannya. Hanya melelahkan dan menyibukkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki tujuan dan arah yang jelas. Mungkin dia hanya berputar-putar tanpa hasil. Orang ini adalah orang yang tidak tahu keterbatasannya. Jelas, apabila seseorang tidak pernah tahu dan menyadari keterbatasannya sendiri, ia akan melakukan segala sesuatu secara salah. Sebaliknya saudaraku, orang yang bijaksana itu justru adalah orang yang tahu kelemahan dan keterbatasan serta ketidaktahuannya, serta mau mengakuinya, mau belajar, dan mau dididik dengan baik. Untuk itu, sebagai orang bijaksana, mari kita menyadari dan mengetahui kekurangan dan keterbatasan diri kita masing-masing, sehingga kita bisa selalu rendah hati,
Juga mari kita menyadari talenta atau karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita oleh karena Roh Kudus, supaya kita tidak rendah diri. Dua hal ini perlu kita lakukan secara seimbang, sebab jika hanya mengakui keterbatasan saja akan membuat seseorang tidak mampu mensyukuri berkat Tuhan. Sebaliknya, jika hanya menyadari talenta saja, hanya akan membuat seseorang menjadi tinggi hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bijak atau bodoh selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa mendengarkan nasihat firman Tuhan. Dan pada minggu ini dan saat ini, Allah sedang memanggil kita untuk tidak menjadi orang bodoh, melainkan orang yang bijaksana, yaitu mau mendengarkan didikan Tuhan dan juga mengerjakan sesuai kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.